Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kita Action Boss. Masih ingat dengan namanya Gus Miftah? Ingat dong. Siapa yang nggak kenal beliau? Beliau adalah dai kondang. Berita akhir-akhir ini mengenai Gus Miftah. Beliau mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Kenapa dia mengundurkan diri? Karena lagi kepleset, bos. Kepleset apa? Kepleset keplejo. Kepleset omongannya. Berita yang cukup viral ketika Gus Miftah memberikan satu tausiah di atas panggung dengan ribuan jamaah kayaknya ya. Dan sebagaimana berita yang telah kita saksikan bersama, ada penjual es ya berkeliling ya di antara para jamaah dengan membawa beberapa botol es di atas kepalanya. Dan saat itu ketika Gus Miftah menanyakan apakah esnya sudah laku, dijawab belum. Jawaban daripada Gus Miftah, ya sana jual go. Go apa? Terus kasih sendiri ya, go. Dan pernyataan itu ternyata banyak menuai kecaman, terutama dari netizen, menyayangkan bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Miftah di atas panggung tersebut sangat menyakitkan. Oke bos, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama Action Boss. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Nah, pernyataan itulah yang mengundang netizen untuk memberikan semacam kritikan terhadap Gus Miftah. Secara pribadi saya juga merasakan bagaimana sakitnya di sini. Ada yang menjadi perhatian kita guys, di samping Gus Miftah, apa itu enggak tahu, itu dia tertawa terpingkal-pingkal sampai lompat-lompat seperti anak kijang. Ya mungkin di dalam benaknya mereka lucu kali ya, tapi inilah di suasana yang penuh nasihat, namun tidak dibarengi dengan niatan atau hati yang lapang, pemikiran yang jernih, perkataan yang nadanya nyinyir terhadap orang bawah, terutama untuk penjual es ini Pak Son Haji, sehingga menimbulkan reaksi tertawa yang terpingkal-pingkal begitu tidak elok lah didengar, karena kontradiktif. Ucapan yang disampaikan oleh Gus Miftah itu mengundang reaksi keras terhadap oleh netizen, tetapi orang di sampingnya dan di sekelilingnya tertawa terpingkal-pingkal. Dan Gus Miftah sendiri sepertinya juga puas, semacam orgasme perkataan. Dan memang belakangan Gus Miftah ini mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Keliru guys, ya maklum keliru Soeharto. Nah, karena beliau dulu pernah menjadi mantunya Pak Harto. Gimana? Apa? Saya pribadi menilai untuk Gus Miftah yang mengundurkan diri ini, saya nilai cukup bijak ya,
Kenapa? Seandainya Gus Miftah tidak mengundurkan diri, khawatir nanti, kan di dalam statementnya dalam pengunduran diri itu, karena sangat cintanya kepada Pak Prabowo dan hormat kepada Pak Prabowo, mereka atau Gus Miftah ini mengundurkan diri dari jabatan utusan khusus Pak Presiden. Nah, jika beliau tidak mengundurkan diri, khawatir nanti di belakang hari ketika ceramah lalu menghina-hina lagi, membuat sakit hati perkataannya yang tidak terkontrol dan bikin emosi, nanti kan jatuhnya nama Pak Prabowo, Pak Presiden kita mesti dapat hujatan dari netizen. Kenapa orang seperti ini masih dipertahankan? Jadi saya apresiasi cukup pas ketika Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Karena kalau kita amati ya ceramah-ceramah Gus Miftah ini kadang-kadang guyonan atau lontaran kata-katanya itu menusuk ya. Coba kita tengok ada beberapa tahun yang lalu, video yang sudah lama, bagaimana sejak awal karakter daripada Gus Miftah kalau ceramah mesti ada singgungannya. Dan dalam hal ini pernah berdialog dalam satu tunjukkan perwayangan, ketemu dengan Yati Pesek dan memberikan satu statement yang bisa dikatakan menghina ya. Berikut videonya. Action bos. Jauh. Wow, lagune bajing loncat, bajing kalau ajak munggah nih. Monggo. Nek aku kok njrebak. Lho niku lagune bajing loncat niku ta. Oh, Lagu dia munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi Oh, mboten Bude nggih. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus, Pripun? sampean kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustaz. Ora ustad kok ya? Nggih, niki kan padha Ora kiai ya dudu ya. Mboten. Oh. Ya kan ngelungsumi, ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu. Dek Warsena, Dalam Bude. niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. Mulane dadi ning kagol dadi suarane kaya ngono kuwi. Nggih. Kan Lah sakniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak De. Lah kula malah khawatir modar dhisik niku. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh, kena susu kedaluwarsa. Nggih. Loh, Ya, seperti itu. Jadi memang ciri khasnya barangkali ya, guyonannya Gus Miftah ini selalu menyinggung orang ya, karena mungkin ketika terjadi di Yati Pesek, karena Yati Pesek sendiri kan orang public figure ya, pelawak ya, jadi orang nggak begitu memperhatikan karena public figure dan dianggap mempunyai mental yang cukup kuat dalam menghadapi guyonan dari Gus Miftah. Namun tidak seperti yang terjadi pada bapak pedagang kita ini, Son Haji, yang memang berangkat dari rumah untuk menjual minuman teh untuk menafkahi hidupnya. Dia berjuang dengan sungguh-sungguh, berjuang untuk mencari nafkah demi untuk menghidupi keluarganya. Jadi ketika kata-kata itu dilontarkan, kata-kata "Guo" dilontarkan, sontak netizen artinya itu jeduk gitu. Kadang-kadang dalam pikiran kita nama Gus Miftah ini asli apa enggak? Maksudnya dia memang kan sebutan Gus itu kan sebutan dari keluarga Yai.
yang punya pondok pesantren, yang memang keilmuannya sangat diakui oleh masyarakat. Jadi ada semacam gelar Gus. Kalau di Madura ada semacam gelar Lora. Nah, untuk ke Gus Miftah ini, apakah juga merupakan keturunan atau terhasil silsilahnya itu mempunyai keturunan paling tidak orang yang punya ilmu yang bisa disebut ulama. Coba bagi bisa sahabat-sahabat semua yang punya komentar silakan berikan komentar ya. Siapa sebenarnya Gus Miftah ini? Soal sebenarnya untuk nama Gus ini kan bisa dikatakan tanda kutip yang cukup sakral ya. Maksudnya harus dijaga. Berbeda dengan apa yang kita sebut dengan Gus yang sebenarnya, seperti yang terjadi pada Gus Baha. Gus Baha ini memang dari awal, dari kecilnya itu memang pondok di Pondok Kiai Mbah Mun ya, Sarang, Rembang, dan memang dia keturunan daripada ulama, keturunan keluarganya juga orang yang berdisiplin dengan ilmu. Bahkan di dalam silsilah keturunannya banyak yang menjadi penghafal Al-Quran, termasuk Gus Baha sendiri. Jadi secara keturunan dapat, secara keilmuan ya juga dapat. Dan hal ini juga diakui oleh Gus Baha sendiri bahwa beliau ada Gus yang asli. Memang ada yang palsu, Gus. Mari kita simak videonya Gus Baha ini. Action, bos. Let's go. Yang ringan. Hari-hari ini lagi viral berita seorang Gus. Mohon izin. Yang mungkin berceramah dengan kalimat yang kurang baik, mungkin diniatkan guyon tapi malah melukai hati orang lain. Tapi Masya Allah Gus Baha guyon tapi tidak pernah melukai hati orang lain. Di zaman Rasulullah itu apakah putranya Rasulullah juga dipanggil Gus? Kan juga tidak kan? Maka kalau Gus ini tidak ada di zaman Rasulullah, berarti semua Gus ini bid'ah gitu loh. Karena Gus tidak ada di zaman Rasulullah. Ngaten iki. Semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Begini, satu itu saya tidak medsosan, tapi ya dengar-dengar laporan macam-macam lah tentang sekian pihak itu. Begini, saya cerita ini biar sampean tahu bahwa Pak Rektor ngundang saya ini tidak salah kan. Memang benar-benar pemateri yang baik. Ya kalau kata Nabi Yusuf kan ini hafizun alim, orang harus zikru manaki binafsi, orang boleh cerita kelebihannya asal itu faktual. Begini, suatu saat, ini cerita di kitab Ihya, suatu saat Nabi Musa itu sholat istisqa, itu doa apa saja itu sudah dipakai, nggak mandi, Nabi Musa loh, nggak mandi, tetap nggak mandi. Kata Allah, inna fihim namaman, di komunitas Anda yang ikut sholat itu ada yang tukang adu-adu, namam, provokator. Maka kamu doa kayak apa tetap enggak akan saya ijabahi. Nabi Musa, ya gampang Gusti, tunjukkan orang itu siapa, nanti saya usir dari majelis. Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh masih diabaikan oleh Allah Ta'ala.
Karena nanti repot itu. Repot. Memang saya termasuk Gus yang asli itu jelas sekali. Kalau kita bandingkan antara Gus Miftah, bos, kenapa dibanding-bandingin antara ulama? Kan boleh, kan nggak salah. Sebagai kita untuk bisa membandingkan paling tidak sesuai dengan pengalaman kita. Dan sampai di sini guys ya, ngomong alor ngidul. Ya, yang penting kita reaksi. Oke bos, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Sehat terus, tetap berkarya, sukses selalu. Salam, bye.